Shalom God Lovers. Marilah kita meminta kekuatan daripadanya, karena memang kekuatan dan perlindungan hanya datang daripada Dia. Yesus, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Kau sertaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan bagi kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Selamat pagi para
pencinta Allah, God lover semua, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali di ruang Word from Heaven. Sebuah episode yang pasti juga dinanti-nantikan oleh banyak kita semua, karena kita mendapat banyak kekuatan dan disegarkan melalui firman Tuhan yang kita bahas dari episode ke episode. Di pagi hari ini saya ingin berbicara tentang penderitaan dalam kehidupan kekristenan, khususnya penderitaan oleh karena iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang mengalami penderitaan, seringkali kemudian mereka bertanya, mengapa saya? Why me? Dalam bahasa Inggrisnya, mengapa mesti sekarang? Apa yang sedang Allah perbuat? Mengapa Allah izinkan saya mengalami ini semua? Apakah Allah sungguh mengasihi saya dan peduli terhadap saya? Mengapa saya harus mengalami ini semua? Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa terus ditambahkan dengan banyak lagi yang sering dilontarkan oleh banyak orang ketika mereka mengalami suatu pengalaman yang tidak mengenakan atau memberi penderitaan, tidak saja dalam waktu yang singkat tapi juga malah ada dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Dalam kemurahan Allah dan kedaulatan Allah dalam kehidupan seseorang, penderitaan sering menjadi alat yang Allah pergunakan untuk membuat kita yang mengasihinya lebih peka, lebih dewasa, lebih percaya kepadanya, dan untuk mencapai tujuannya yang mulia dalam kehidupan kita. Penderitaan dirancang untuk membangun kepercayaan kita kepada Allah yang adalah Bapa bagi kita yang beriman dan mengasihinya. Akan tetapi penderitaan menuntut respon yang tepat agar dapat berhasil menyelesaikan maksud-maksud dari Tuhan. Dan respon yang tepat harus diawali dengan pengetahuan dan pengenalan akan Allah dan komitmennya kepada kita anak-anaknya dengan benar. Penderitaan menekan kita untuk meninggalkan kekuatan diri sendiri dan bergantung kepada kekuatan yang berasal dari Allah melalui iman. Penderitaan itu sendiri bukanlah sesuatu yang baik sehingga perlu dikejar, juga bukan sebagai tanda kehidupan yang suci. Tidak berarti bahwa seseorang yang penderitaannya banyak dalam hidupnya menandakan bahwa dia adalah orang yang lebih suci. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan bukanlah satu cara untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan atau sebagai cara mengalahkan kedagingan. Seperti ada istilah askese atau penyiksaan diri guna mencapai kesempurnaan. Sedapat mungkin penderitaan harus dihindari. Yesus sendiri berusaha menghindari penderitaan yang harus ia tanggung. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, di malam dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Ketika dia berkata di dalam doanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Seandainya mungkin dia ingin menghindari penderitaan yang harus dialaminya, tapi dia mau taat kepada Allah Bapaknya. Karena itu dikatakan jadilah kehendakmu. Penderitaan dialami oleh semua orang di muka bumi ini. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, agama apapun, bangsa apapun, bahasa apapun yang mereka gunakan, semua mengalami penderitaan. Karena semua orang pasti paling tidak pernah mengalaminya. Datang dalam berbagai bentuk dan kemasannya. Bisa dalam bentuk kanker, kehilangan kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarganya, dihianati oleh orang yang paling Anda cintai, itu juga menimbulkan banyak sekali penderitaan. Gagal dalam pernikahan, kehilangan pekerjaan, atau dituduh melakukan penyelewengan dalam perusahaan sehingga harus mendekam dalam penjara, dan lain-lain sebagainya. Ini semua membawa banyak kesedihan, kepedihan, kemarahan, tekanan, dan menghilangkan kesukacitaan dan kebahagiaan bagi mereka yang mengalaminya. Dan penderitaan yang paling sering menyulitkan orang percaya adalah penderitaan karena imannya kepada Kristus. Bagaimana seorang percaya sebagai pengikut Yesus yang setia itu meresponi penderitaan karena imannya adalah apa yang saya ingin sampaikan dari kebenaran firman Allah mulai dari episode ini dan beberapa episode ke depan.
Mari kita mulai dengan membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apakah kita dipanggil oleh Allah untuk percaya kepadanya di dalam anaknya, Yesus Kristus, dan dalam panggilan yang sama kita dipanggil juga untuk menderita bagi dia? Di ayat 20 diperjelas dari 1 Petrus pasal 2 yang mengatakan, sebab dapatkah disebut sebagai suatu pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Allah tidak pernah menjanjikan kita kenyamanan, hidup yang bebas dari sakit ataupun penderitaan. Justru di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 Paulus berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Banyak sengsara, bukan banyak kenyamanan, banyak keenakan dalam hidup ini. Tetapi Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Dan untuk kita orang percaya, Yesus sudahlah cukup. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan komitmen-Mu dalam hidup kami. Engkau yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, Kau akan menyertai kami di setiap saat, di setiap episode, di setiap keadaan dalam hidup kami. Sampai ketika Tuhan panggil kami pulang ke rumah Bapa, atau Tuhan datang kedua kali menjemput kami. Kami akan berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selalu aman, karena Tuhan menyertai. Meskipun tidak nyaman yang kami alami, Tuhan, ajarkan kami untuk menghidupi iman kami, setia, bertekun, taat kepada firman Tuhan. Meskipun kami menghadapi banyak penganiayaan, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Terima kasih Bapa, karena Engkau ya Yesus telah menjadi teladan bagi kami. Dan kami mau mengikuti jejak kaki-Mu, untuk kami boleh berkemenangan juga di dalam penderitaan yang kami alami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman, siapapun, untuk mereka juga dapat merasakan, menerima berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.